karena kita belum pernah mengalami di akhirat nanti ya kehidupan yang baik menurut ukuran Allah tentu. Dan Allah akan menyempurnakan pahala sesuai dengan amal-amal yang kita lakukan di dunia ini. Dengan meningkatnya amal soleh dan kita mensyukuri iman dan takwa, lalu kita bisa beribadah sebagai abdi Allah, sebagai abid yang senantiasa mengabdikan diri hanya kepada Allah. Itu tugas. Dan selalu kita beraktivitas, tidak boleh berhenti dari aktivitas. Selama napas masih ada, kita tetap harus beraktivitas. Walaupun kondisi kita hari ini masih dalam kondisi pandemi dan melonjaknya COVID-19, ditambah lagi varian baru, ya. Tapi kita tetap waspada, kita tetap hati-hati untuk menjaga kesehatan kita, imun dan iman kita yang penting. Ya, imun dan iman kita tetap, ya, yang namanya wabah itu ya selalu ada. Ya, dan ini akan kita bahas dalam buku ini. Kalau wabah itu menimpa kepada seseorang mukmin dan orang mukmin itu sabar, maka kata hadis di dalam ini yang akan kita bahas ini, ajrun syahid, seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ya. Hadirin, pada pertemuan yang lalu kita masih bahas bab sabar. Ya, mungkin sedikit akan saya ulas ya. Waktu itu kita bahas Al-Quran surat Al-Imran ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru warobitu. Wahai orang yang beriman, sabarlah kalian dan bersiap siaga. Nah, tentu bersiap siaga ini banyak hal, ya, menjaga diri kita, ya, supaya kita tetap sehat, ya. Bersiap siaga itu banyak hal, persiapan diri kita untuk tetap the best of the best. Kemudian dalam Al-Quran surat 2 ayat 155, walanabluwannakum, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian. Ya. Diuji dari apa? Ketakutan, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan lain sebagainya. Itu akan diuji oleh Allah. Kemudian kita bahas juga dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffiyu as-sabir, Allah akan mencukupkan orang yang sabar. Waliman sobaro wa ghaffaro, bagi siapa yang sabar dan selalu minta maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, dosa, selalu kita minta maaf kepada Allah. Inna dalika liman azmil umur, demikian itulah
ya bagi siapa saja yang mengutamakan untuk selalu sabar dan beristighfar kepada Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang yang senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, sabar dan sholat, Pak. Ya, sabar dan sholat ini selalu beriringan. Ya, zakat, sholat, sabar banyak yang beriringan. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kemudian pada surat 47 ini lebih radikal lagi nih. Wala nabluwannakum, sungguh, lamnya ini adalah lam tauhid. Sungguh kami akan menguji kalian hatta na'lamal mujahidina, sehingga kami mengetahui bahwa Anda sungguh-sungguh minkum dari kalian wassobirina, dan orang yang sabar. Ya, jadi Allah akan melihat orang yang sungguh-sungguh dalam ibadahnya, dalam mengikuti kajian-kajiannya. Karena orang yang hadir dalam kajian ini, Pak, malaikat mengiringi kita. Dan bahkan kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salakallahu ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan masuk surga. Luar biasa, Pak. Ya. Kemudian hadis yang pertama saya simpulkan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. At-tahuru satrul iman. Ini untuk mengingat ya. Karena 1 bulan, Pak, kita kalau habis mengaji, apalagi ngajinya ngaji kuping, biasanya kanan terima kanan, keluar kiri. Kalau zaman kita dulu waktu masih belajar, itu poinnya apa dicatat biasanya. Karena ada istilah gini, Pak. Saya melihat, saya lupa. Saya dengar, saya catat, saya ingat. Saya dengar, saya catat, saya kerjakan. Itu menempel, mengkristal, melembaga dalam diri kita. Gitu. Maka di hadis yang pertama itu, bacaan hamdalah tamlaul mizan, bisa menambah timbangan kita nanti. Karena semua makhluk yang bernyawa, manusia ya maksudnya, perbuatannya semuanya akan tercatat di dalam buku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membantah. Termasuk bacaan hamdalah tamlaul mizan. Itu bisa menambah timbangan kita. Subhanallah walhamdulillah, itu juga bisa memenuhi timbangan. Jadi kita banyak membaca. Alhamdulillah walhamdulillah, terus menerus kita lakukan. Ketika kita dalam keadaan lagi duduk misalnya, itu zikir dibolehkan. Bukan mensiasati perang, tidak. Salah itu. Kan ada itu yang berviral di mana-mana saat TV One mewawancarai seorang AKBP, ya, eskalasi terjadinya wadas yang bergejolak
Ya. Sehingga gesekan dan gesekan itu karena ada hasad, atau menurut majelis ulama itu Islamfobia. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu memang zikir dianjurkan. Ya, salah kalau itu dikatakan. Makanya ketua majelis ulama marah betul terhadap seorang AKBP itu, bahwa rakyat kecil nggak punya senjata dituduh menyiapkan perang. Nah inilah ini harus kita luruskan. Ini nggak benar. Harus kita luruskan. Siapapun dia, ya itu sudah menyimpang dari ilmu tafsir apapun gitu, ya. Dan belum pernah terjadi dalam kondisi apapun pada masa Rasulullah, ya. Itu tidak ada di dalam hadis, di dalam sejarah pun tidak pernah itu terjadi bahwa hasbunallah wa ni'mal wakil itu menantang perang. Nggak ada. Bagaimana mau perang? Senjata nggak punya. Nah itu salah. Ya tetap salah, harus kita luruskan. Saya dimanapun, ya mau di TV mau di mana, tetap saya ingatkan bahwa itu adalah salah. Ya, dzikir itu agar tenang Pak hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah kalian dengan berzikir kepada Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Bukan mensiasati perang. Salah itu. Ini udah viral di mana-mana Pak. Jadi kita bukan rahasia lagi nih, viral di mana-mana. Orang yang punya handphone pasti pernah melihat itu. Gitu, ya. Jadi zikir itu tetap ya. Subhanallah walhamdulillah bainas samawati wal ard. Ini mengingatkan kembali nih. Biar 1 bulan yang lalu kita ingat Pak. Ini saya yakin gitu. As-salat, salat itu nur, cahaya. Makanya nawiru bisolat. Ya, sinari rumahmu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian wasodaqatu burhan. Sodaqah itu bukti Pak, bahwa orang di alam barzah itu apa yang ditanyakan, yang digelisahkan ketika di alam barzah. Dalam surat Al-Munafikun dijelaskan itu. Ya. Ya Allah, keluarkan aku sebentar saja ke dunia. Yang qorib, ya, sebentar saja. Fa'asaddaqo, aku akan bersedekah. Wa akun minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang baik. Maka Pak, ya pada Jumatan kita ngasih itu loh. Itu juga yang akan menemani kita ketika kita di alam barzah. Ketika malaikat datang menanyakan, man robbuka, siapa Robmu? Orang yang biasa ngaji tahu, Allahu Rabbi, Tuhanlah. Allah itu Tuhan. Muhammad nabiku, Al-Quran kitabku. Sekurang-kurangnya dia bisa menjawab. Gitu. Kemudian as-sabru diya'u, sabar itu sinar. Makanya kan itu sering dibaca itu. Apa itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Ya kan sering dibaca ya. Wasifaiha dan seterusnya ya. Maka sabar yaitu adalah dia itu menyinari kita. Nah, sabar ya tentu kita harus banyak kesabaran ini. Kemudian Al-Quran itu hujah. Ya, Quran itu hujah. Sebagai pandangan hidup kita.
Ya, Al-Quran itu sebagai pandangan hidup kita. Al-Quran sebagai landasan hidup dan kehidupan kita. Itu Al-Quranul Karim. Nah, kemudian hadis yang pertama, itu saya simpulkan saja. Ketika para sahabat meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah memberikan. Kemudian meminta lagi, Rasulullah juga memberikan. Hatta nafida ma indahu, sehingga harta yang dimiliki Rasul itu diberikan semua. Rasul itu orang kaya raya sesungguhnya karena waktu mudanya seorang pedagang yang amat sangat sukses. Terbukti ketika membawa dagangannya Khadijah bahwa dengan berbagai onta kendaraan sangat banyak dan waktu mahar itu juga nilai dinarnya sangat luar banyak ya. Jadi karena kelihatan miskin kan banyak infak tadi gitu loh ya. Sama dengan kita banyak infak, banyak sodako ya gitu. Kemudian lahum khairun anfaku kulla sayin biyadihi ya, sehingga ini saya infakkan ya, karena ini merupakan kebaikan yang kita miliki itu semua diberikan. Ma yakun indi min khairin. Indi itu yang kita punya. Ma indil fulus, Anda punya uang ya, yang dimiliki itu diberikan. Ini sebuah kebaikan. Falan adkhirahu angkum ya, sehingga habis ya. Waman yasta'fif, barang siapa yang menahan diri untuk minta-minta, Allah akan tambah. Jadi kalau kita masih punya jangan minta-minta. Ya. Waman yastagni, siapa yang merasa cukup, Allah akan cukupkan. Wa may yatasabbara yusabbirhullah. Siapa yang selalu sabar, ya apalagi dalam kondisi hari ini harus sabar banyak kita. Ya. Ya banyak sekali lah ya ujian-ujian kita itu kita harus sabar. Kemudian hadis yang nomor 3, ajaban li amril mukminin. Ya, sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman itu. Inna amrahu kulluhu lahu khairun. Semua keadaan hidupnya baik-baik. Ya, karena orang-orang yang beriman itu memang ya selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang keempat itu mengingatkan kepada kita ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang sakaratul maut di tangan Aisyah, ya Aisyah istrinya itu yang tahu persis bagaimana menjelang sakaratul maut. Ya, di sampingnya juga ada Fatimah anaknya. Lama sakul Nabi, ya. Ketika sakit Nabi semakin berat, ja'ala yatagossal kurub, ya. Beliau tampak ya sangat sakit lah ya, sangat sakit. Sehingga Fatimah berkata, wa aqrabu abtahu, ya, cukup berat sakit yang dialami oleh baginda Rasulullah. Ini karena anaknya langsung melihat ya,
Faqala, Rasul menjawab, laisa ala abika karrobun ba'dal yaum. Setelah ini Ananda, anakku sayang, kamu tidak melihat lagi ayahanda sakit. Artinya setelah itu meninggal, ya. Setelah itu meninggal, jadi nggak kelihatan sakit lagi, gitu. Falamma mata, ketika baginda Rasul sudah wafat, qolat Aisyah, Fatimah berkata, ya abtahu, ajaba robban da'ahu. Fatimah, ya, memanggil ayahnya, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Itu anaknya sendiri menyaksikan ketika baginda Nabi kita Muhammad meninggal, ya kan, ketika ditanya karena melihat sakaratul maut, ya, kemudian Fatimah begitu Rasul sudah meninggal, ya, dia katakan, ya, engkau telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Ya abtahu, wahai ayahku, jannatul firdaus ma'wahu, surga firdaus tempatmu. Luar biasa ini. Dialog antara anak dan bapak sangat luar biasa. Ini sesungguhnya anak-anak kita harus kita kondisikan bahwa bagaimana dialog antara anak dengan orang tua itu harus terus kita bimbing. Sebab ketika kita meninggal, kalau anaknya ada di sampingnya, pasti akan perhatian sangat luar biasa. Karena apa? Anak itu kan sejak lahir tumbuh rasa sangat sayang kita. Bagaimana anak ini nanti juga ikut mendoakan ketika orang tuanya sudah tiada. Dan doa anak inilah secara sistemik akan mengalir secara terus-menerus. Sebagaimana penjelasan hadis Rasulullah bahwa 3 hal yang nanti akan menemani seorang yang berada di alam barzah itu. Sedekah itu pasti. Ya. Anak yang soleh yang selalu mendoakan dan ilmu yang bermanfaat. 3 faktor, 3 unsur inilah yang nanti akan selalu menemani kita ketika kita berada di alam barzah. Kalau Rasul udah pasti, ya kan? Udah pasti. Dan para sahabat banyak yang sudah pasti masuk surga. Kemudian Aisyah berkata, menyampaikan pada Jibril alaihissalam, ya, yang membawakan wahyu kepada Rasulullah SAW, sampaikan salamku kepada Jibril, gitu. Si Fatimah sendiri seperti itu. Artinya Fatimah itu sangat dekat betul dengan ayahnya. Kemudian kita bahas hadis yang kelima Pak sekarang, ya. Hadis yang kelima. Isi yang keempat itu isinya tentang Rasulullah meninggal, ya, dan meninggalnya Rasulullah itu yang saya baca di dalam Khulasoh Nurul Yakin, ya, itu selama 3 hari belum dimakamkan, ya, bagaimana yang kemarin kita jelaskan, itu di dalam Khulasoh Nurul Yakin. Ya, di dalam kitab Haikal yang tebal itu, yang berisi tentang sejarah Nabi kita Muhammad dari mulai Makkah, berjuang di Makkah selama 13 tahun, selama 10 tahun berada di Madinah,
itu dijelaskan di sana sampai meninggalnya. Ya, karena itu dijelaskan selama 3 hari belum dimakamkan. Melihat situasi dan kondisi ketika itu bahwa pergantian setelah baginda Rasul itu kan tidak mudah, Pak, untuk menentukan siapa. Maka ketika itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain ini mendaulat bagaimana Abu Bakar menjadi pengganti Rasul. Ya, jadi khalifah dan khilafah itu satu kesatuan, Pak. Khalifah itu adalah orangnya, khilafah itu adalah sistemnya. Gitu loh. Kita di sini hanya bicara sistem. Kita tidak tahu khilafah yang lain-lain, kita nggak bahas itu. Tapi khilafah itu ajaran Islam. Ya. Jadi antara khilafah dan khalifah itu ajaran Islam. Dan pengganti Rasul itulah namanya khalifah. Ya. Abu Bakar didaulat. Ya. Kemudian Ali ini kan mantu. Ya kan? Yang mengurus jenazah Nabi kita Muhammad itu adalah Ali. Gitu, ya. Kemudian kita bahas hadis yang kelima. Ya. Hadis yang kelima, an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Haris Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ya. Arsalat bintu Nabi, anak perempuannya Nabi ini bertanya, ya, bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anabni qad ihtasara, sungguh anakku ini sakit keras. Ya, anaknya salah satu dari anaknya baginda Nabi kita Muhammad, ya, itu sakit keras. Ini diceritakan. Fashatna, datanglah kepada kami. Disuruh datang. Ya, disuruh datang. Melalui kurir-kurir yang telah diutus karena lagi bertugas. Fa'arsala yukri'a, maka diutuslah seseorang untuk menemui baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Lalu utusan tadi disuruh kembali dulu. Assalamu wa yakul, aku kirim salam. Aku kirim salam. Innallaha ma'akhoda, ya, innallaha ma'akhoda. Jadi apapun yang diambil oleh Allah itu miliknya, apapun. Termasuk nyawa yang diambil itu memang milik Allah. Harta, ya kan? Itu milik Allah. Walahu ma'ato, dan apapun yang diberi itu juga milik Allah. Harta benda yang kita punya itu hanya titipan dari Allah. Cuman kadang-kadang titipan ini ada yang amanah, ada yang tidak. Gitu loh. Harta yang kita punya ini titipan. Suatu saat harta akan meninggalkan kita, suatu saat harta akan kita tinggalkan. Ya. Karena itu bagaimana harta yang kita miliki ini, ya bisa ini bermanfaat, ya, untuk perjuangan sabilillah, ya, untuk yang lain. Itu loh.
Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu syai'in taksimu alaihi layatiyannaha. Ya kan? Segala sesuatu itu sudah tercatat di sisi Allah. Umur kita sudah dicatat oleh Allah, kapan umur kita akan berakhir. Kita diberi harta itu juga sudah tercatat oleh Allah. Tetapi tidak fatalisme. Allah mensinya dalam ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dari usaha. Kan ada ini Pak orang yang berpikir, kata bahasa Jawa ini, suwargon rokok opo jari besok. Nah ini salah. Salah ini. Bagaimana? Kalau sudah swargon rokok opo jari besok, nah orang itu orang fatalis, gak mau lagi mengejar pahala, mengejar kebaikan untuk akhirat nanti. Falsafah itu tetap salah, ya. Jadi yang benar adalah kita berusaha, karena Allah tidak akan merubah ya nasib seseorang kecuali dengan usaha. Ya, wong sugih opo cari besok. Nah ini juga salah. Kalau dia tidak bekerja, bagaimana? Kalau dia tidak berusaha, bagaimana? Gitu. Jadi kita luruskan seperti itu. Ya, jadi tetap, ya kan, kita berusaha. Wah, umur kan apa kata Allah? Ya nanti dia itu sembarangan, gitu loh. Bahkan dalam hadis kan dijelaskan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan dijikan fal yasil rohimahu, jelas hadisnya itu. Banyak silaturahimlah kalian, banyak bersilaturahim kalian. Itu. Jadi jangan berpikir fatalisme. Ya, tidak ada usaha gitu. Ya, kalau nggak ada usaha bagaimana? Gitu loh. Walaupun tercatat, tapi Allah dalam Al-Qur'an kan menjelaskan kita disuruh berusaha. Ya kan? Di saat protokol kesehatan kita jaga kesehatan kita, ya kan? Iman kita jaga itu. Gitu, ya. Nah, kita kembali kepada semua itu sudah dicatat. Ini apa? Rasul memberikan motivasi kepada anaknya. Yang anaknya sudah sakit berat, tapi keinginan anaknya ingin hadir atau Rasul datang di belakang anaknya karena situasi di lapangan belum memungkinkan, maka Rasul tetap memberikan motivasi kepada anak-anaknya agar dia sadar kalau memang anak itu sudah umurnya tidak ada, ya memang sudah diambil oleh Allah. Karena itu kan miliknya. Semua akan kembali kepada Allah, dari untuk dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqama wa ma'ahu. Ya, para Rasul dan para sahabat ini bergegas. Ada Sa'ad bin Ubadah, ada Mu'ad bin Jabal, bin Ka'ab bin Zaid bin Sabit, warijalun radhiyallahu anhum, dan beberapa para sahabat. Farufi'a ila Rasulillah, sesampai Rasulullah sampai, karena anaknya mengharapkan kehadiran tadi, ya kan? Faqa'ada fi hujrihi, lalu anak tadi dipangku oleh Rasulullah yang tadi sakit tadi.
Ya Rasulullah mangku. Nah, sudah tenang ini salah satu anaknya yang anaknya sakit tadi, Rasul datang, dipangkulah anak itu. Ya seperti kita lah ya, anak kita, kemudian cucu kita sakit mengharapkan kehadiran kita, kan kita pangku. Senang anak itu, merasa senang. Kata Rasul wa nafasahu takok ta'u itu napasnya sudah inilah ya, mengkhawatirkan gitu loh ya. Ya toko itu yang sudah barangkali sudah sangat memprihatinkan. Fafadot ainahu, baginda Rasul ini menangis. Seorang Rasul, ya kan, melihat cucunya dalam keadaan napasnya, ya artinya itu kalau sekarang itu kehabisan oksigen barangkali ya, ya kehabisan oksigen, sudah sangat mengkhawatirkan. Fafadot ainahu, Rasul meneteskan air matanya, ya kan? Kemudian faqala Sa'ad, ya Rasulullah. Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mahada, kenapa kalian menangis? Rasul menjawab, hadihi rahmah, ini adalah kasih sayang Allah. Jadi nangis ya jadi karena kasih sayang. Jadi kalau kita ada sebagian saudara kita manusiawi, ya kan? Rasul saja nangis, meneteskan air mata ketika melihat cucunya sedang kehabisan oksigen. Napasnya itu sudah ya ya sudah mengkhawatirkan lah ya. Wahadihi rahmatun ja'alahallahu ta'ala. Ini kasih sayang yang Allah berikan. Ya. Jadi rasa kasih sayang yang Allah berikan begitu. Fi qulubi, di dalam hati, ibadi, pada semua hamba. Jadi semua hamba itu seperti itu Pak ya. Ini artinya apa? Rasul memberikan motivasi kepada Allah, sabar. Kalau ini masih milik, ya akan kembali. Tapi kalau sudah dipanggil oleh Allah, ya itu memang milik Allah. Semua. Ya, di antara saudara kita ada yang meninggal misalnya. Ya kita kan kadang-kadang ya nama itu sangat manusiawi. Siapapun seperti itu. Saya aja Pak, ketika ibu saya meninggal, saya nangis. Belum pernah saya nangis itu. Ibu saya meninggal itu saya nangis, betul-betul saya nangis. Karena jadi yang tahu betul tentang kita, ya ibu itu sangat dekat dengan anaknya. Ketika ibu saya meninggal saya nangis. Ya nangis itu juga itu tadi. Hadihi rahmatun ja'alahallahu ta'ala. Ini kasih sayang yang Allah berikan terhadap semua hamba. Fi qulubi ibadi. Hati kepada hati semua hamba. Itu ada pasti seperti itulah ya. Ini hadis nomor 5 menjelaskan, memotivasi agar anaknya tadi, ya kan, Rasul sedang tugas, diminta suruh datang, tapi suruh kembali, ya kan, memberikan motivasi. Kalau masih milikmu nak, ya itu masih ini. Kalau memang Allah panggil, ya sudah, gitu loh. Ya, tapi karena ini cucu kan ya, mengerahkan semua banyak sahabat untuk bergas menempuhi, dan alhamdulillah masih hidup sang cucu tadi, gitu ya. Jelas Pak ya? Hadis nomor 5 yaitu menjelaskan, memotivasi kepada anaknya di mana anak sedang sakit. Kalau itu masih milik, ya itu pemberian Allah, itu amanah. Tetapi kalau memang saatnya Allah ambil, ya memang itu milik Allah. Ya kan, innalillahi, semua akan kembali kepada
Allah Subhanahu wa semua manusia, tidak ada satupun, ya, semua manusia yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Ya, pasti itu. Kemudian hadis yang keenam, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marron Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imraati. Rasul itu pernah berjalan melihat seorang perempuan yabka inda kubri, nangis di atas kuburan. Faqala, kata Rasul, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Wasbir, dan sabarlah. Nah, kenapa ini wanita ini nangis? Ternyata anaknya yang kecil itu meninggal. Ya, meninggal dunia, sehingga di atas pusaran tadi dia menangis. Maka oleh Rasulullah disuruh bertakwa kepada Allah. Dan perempuan ini tidak tahu kalau yang menegur itu adalah Rasulullah. Sehingga faqalat ilaika, ya, sehingga perempuan tadi berkata kepadamu, ani dari saya, fa innaka lam tusab bi musabbati, ya, aku acuhkan, karena tidak tahu yang negor itu Rasulullah, diacuhkan oleh dia tadi, gitu. Walam ya'rifuhu, dan aku memang tak tahu. Arafa ya'rafu, aku tidak kenal, nggak tahu katanya. Fakila laha, ada yang memberitahu para sahabat, dikatakan kepada perempuan tadi, innahu nabi, sesungguhnya yang menegur kalian itu nabi, gitu loh. Fa'atat baban nabi, lalu dia bergegas menemui nabi, ya. Falam tajib indahu, kemudian dia bergegas menemui Nabi. Yang menjaga di pintu tadi tidak ketemu. Jadi prosedurnya kalau mau ketemu Nabi itu kan ada yang jaga, tidak bisa langsung ketemu. Nah, yang jaga di pintunya saja tadi tidak ketemu. Faqalat lam a'rifka, ya kan? Perempuan tadi berkata, aku tidak mengenalmu, ya, tidak mengenal siapa Nabi. Faqala, ini setelah ketemu, ya, akhirnya dia ketemu juga, ya. Yang pertama nggak ketemu, kembali, kemudian kembali lagi dia ketemu. Faqala, dia berkata, lam a'rifka, aku tidak kenalmu. Faqala, maka Rasul menjawab, innama sabru indas sudumati al-ula, sesungguhnya kesabaran itu, ya, sesuatu yang harus kita tampakkan pertama. Jadi kita harus sabar. Jadi anaknya meninggal, dia nangis, kata Rasul, sabarlah, takwalah kalian kepada Allah. Jadi perempuan yang nangis di atas kuburan itu menangisi anaknya, anak kecilnya yang sedang sakit, yang sedang meninggal, sudah dikubur, dinangis. Sabar, kata Rasulullah. Itu Pak, ya, jelas ya hadisnya, ya. Nanti bisa dibaca kembali di hadis itu. Intinya hadis itu menjelaskan bahwa Rasul melihat orang perempuan itu menangis di atas kuburan, diberi pesara nasihat, takwalah kalian, sabarlah kalian, ya. Tetapi karena dia gak kenal Rasul,
Maka dia itu cuek saja, cuek bebek namanya. Lalu tiba-tiba yang datang, Mbak atau Bu, itu tadi Nabi. Oh ya, gitu. Nah setelah dikatakan itu Nabi, dia langsung pas ke sana nggak ketemu penjaganya. Nah di lain hari dia ketemu, dia nanya, aku bener nggak kenalmu, nggak kenal Nabi gitu loh. Nah karena nggak kenal, ya ini apa namanya, disuruh lagi. Nabi menjawab, innama sobru, kemudian kamu harus bersabar. Ya, kesabaran itulah harus kamu tampakkan. Hadis yang nomor 7. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu taala, ini hadis qudsi Pak. Ya, Allah azza wa jalla, mali abdin mukminin, ya, tidaklah bagi seorang mukmin sebagai hamba jaza'u balasan, ya, balasan atau pahala, ya, qabdatu sofyahu. Jadi seseorang yang beriman itu akan diberi balasan oleh Allah ketika ya umurnya masih ada, min ahli dunia, kemudian dunia, sumah tasabuhu, kemudian dia sabar. Ketika nyawanya diambil oleh Allah itu sabar. Karena nyawa itu tergantung amal kita juga nanti. Maka ketika kita selesai sholat, ya Allah ringankan dalam pencabutan nyawa. Itu kan sering kita baca itu Pak, ya. Karena tergantung juga nanti. Tapi rata-rata orang yang beriman itu mudah ketika menjelang sakaratul maut nanti, itu mudah. Nah, kata Nabi, ya selama umur masih ada dan kita sabar terhadap pencabutan nyawa tadi, ilal jannah, Allah akan berikan surga, Pak. Ya, jadi kita namanya kematian, kita tidak tahu kapan mati. Ya, tetapi kalau memang ini ya sudah merupakan takdir, ya itu kita terima. Ya, kalau memang Allah sudah dipanggil oleh Allah, pulang ke rahmatullah, namanya pulang, itu harus senang. Ketika kita mau pulang kampung, senang kita. Tapi kalau kita mau pulang Pak, harus banyak bekal. Bekal apa yang bisa kita bawa untuk ke alam barzah ini? Kalau kita mau pulang kampung, mudik, apa saja kita bawa, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, ya ketika kita mau pulang ke rahmatullah, bekal apa sih yang sudah kita lakukan? Sholat itu nanti yang pertama yang ditanyakan. Amal yang ditanyakan oleh Allah adalah sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Gitu Pak. Inilah pentingnya Pak kita ikut dalam majelis ilmu. Sehingga paling tidak mengecas lah ini ya. Kalau HP tidak dicaskan kosong Pak. Betul nggak? Ya betul nggak itu ya. Jadi kita di majelis ilmu ngecas. Ya, jangan sampai cangkir hati ini kosong, Pak. Nah, kalau cangkir hati kosong, Pak, Masya Allah, benar makin. Nah, kosong, harus penuh. Sama dengan hati kita. Kosong,
tidak pernah mendengarkan pengajian, ya kan? Tidak pernah mengaji, kosong. Nanti ada ajaran lain. Sekarang ini kan banyak, ya, yang menyesatkan banyak. Hati-hati Pak. Banyak sekali sekarang itu. Tapi kita tidak bahas di sini karena kita bahas tentang guru-guru Riyadhus Shalihin ini. Jadi itu tadi ya tentang penyambutan nyawa kita harus sabar. Cuman bekal apa yang kita bawa itu harus kita siap. Fundraising, bekal kita untuk di alam barzah ini apa? Amal kita, ya sudahkah kita persiapkan gitu loh. Ya, kita tata dengan anak-anak, jangan sampai setelah sepeninggalku, jangan ribut gara-gara harta. Tapi wanti-wanti orang tua terhadap anaknya, ya ini harus dibiasakan Pak. Sholat jamaah di rumah lah sekali-kali gitu, ya membaca doa ya untuk orang tua, ya itu terus, ya kan? Ketika doa dilantunkan oleh anak yang soleh tadi, ya bisa berhenti siksa kubur itu, ya kan? Karena itu doa harus terus menerus, minimal setiap waktu sholat itu doakan kepada orang tua. Kita yang masih hidup nih mendoakan orang tua kita yang sudah dipanggil oleh Allah ke alam barzah. Nah, kita ini yang masih hidup harus banyak persiapan. Namanya mau pulang, karena umur seseorang itu kan baina sitin wa sab'in. Ada yang lebih memang banyak, ya kan, gitu, ya. Tetapi persiapan kita ini harus ada. Kemudian hadis yang ke-8 sekarang. Hadis yang ke-7 tadi itu mengenai bagaimana kesabaran kita ketika Allah mencabut nyawa kita. Karena itu di samping kita harus ada yang membimbing, Pak. Ya. Karena barang siapa yang membaca kalimah tauhid fi akhiril kalam dakhalal jannah. Dan ini tidak mudah. Pengalaman teman-teman saya yang ada di rumah sakit Islam, ya, membimbing orang yang bisa membaca kalimat tauhid di akhir hayatnya itu hanya 10%, Pak. Dari sekian banyak orang. Karena itu harus kita biasakan, ya kan? Dibimbing dengan mendengarkan itu, kita bisa membaca kalam Allah. Tetapi harus dibuktikan juga dengan seharian kita. Gak mungkin kalam Allah, kalimah tauhid itu bisa kita ucapkan kalau keseharian kita ini ya banyak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya kan? Gak mungkin orang itu yang sering ke dukun, kemudian di akhir hayatnya itu bisa membaca kalimat tauhid. Belum tentu. Orang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah menyebut nama Allah, belum tentu. Karena itu kita biasakan menyebut kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sering. Maka di anak-anak kecil itu sejak kecil kita bacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus hingga terbimbing. Kemudian yang ke-8 an Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi, annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anitaun. Aisyah bertanya kepada Nabi tentang wabah. Tentang wabah ini, Pak. Kalau sekarang itu adalah COVID. Ya kan? COVID. COVID itu kan wabah. Ya kan? Entah COVID itu ada yang bikin, ada yang apa. Yang pasti COVID itu adalah wabah. Ya kan? Wabah fa akhbaroha annahu kana
adaban. Rasul mengkhabarkan, Rasul menjelaskan bahwa kalau wabah itu yang pertama namanya adab. Sedangkan yang kita tahu adab itu kepada orang kafir. Kepada orang munafik itu peringatan keras. Kepada orang beriman itu adalah musibah. Gitu loh. Tapi dalam hadis jelaskan, kalau wabah yang bernama taun tadi itu menimpa kepada orang yang pertama, itu adab namanya. Sedangkan kita tahu wabah yang menimpa ke orang yang beriman itu adalah musibah, gitu ya. Nah, ini berarti masih umum. Sifatnya masih umum. Yab'asahullahu ta'ala. Lalu Allah mengirimkan, ya mungkin ya menyebar lah ya wabah tadi. Alama mayyasa, terhadap siapa yang dikehendaki. Ya, siapa saja yang dikehendaki. Walaupun kita pakai apapun yang kita pakai. Kalau Allah sudah menghendaki saatnya wabah itu ada. Tapi kita kan berusaha bagaimana wabah itu ya kan mudah disembuhkan kan itu. Ya, mudah disembuhkan. Apalagi varian yang ini kan kata Bu Dr. Fadilah mantan menteri itu, ini enggak masalah. Kenapa harus ditakut-takutin? Masjid harus ditutup. Ini salah. Masjid ditutup itu salah. Ya kan? Masjid harus tetap dibuka, tidak boleh ditutup. Karena masjid adalah rumah Allah. Ya. Itu sebenarnya. Ya. Mayyasa, siapa yang dikehendaki faja'alallahu ta'ala, ya dia akan terkena wabah tadi. Ya. Rahmatul mu'minina. Ya. Juga ada juga rahmat bagi orang yang beriman. Artinya apa? Koreksi dirilah. Ya kan? Jangan mentang-mentang. Rahmat juga bagi orang yang beriman. Agar kita koreksi diri. Agar kita mawas diri. Agar kita tetap waspada. Kadang-kadang kan gini Pak. Orang diberi sehat terus. Sombong. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Gua gitu loh. Kan ada yang begitu kan kadang-kadang. Gak ada penyakit. Padahal semua itu kehendak Allah. Ya kan? Man asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada seorang jiwa pun kena musibah kecuali dengan izin Allah. Kan ayat Al-Qur'an itu, Pak. Ya. Tetapi Allah kan menyuruh kita berikhtiar. Gitu loh. Jangan sampai di situ ada singa yang sempat menerkam, kita terjang ke sana jadi makan kita. Kita berikhtiar agar terhindar dari itu semua. Gitu Pak, ya. Jadi mentang-mentang gitu loh. Dan dikatakan ini rahmat bagi orang yang beriman. Nah, tadi kan di atas bahwa ajab. Ajab itu bagi orang kafir. Bagi orang beriman di situ ada rahmat, ya kan? Rahmat bagi orang yang beriman ini merupakan rahmat. Falaisa min abdi yaqau fi ta'un, dan tidak ada seorang hamba yang tertimpa atau terkena wabah, ya kan? Tanpa izin ya, tanpa izin dari Allah ya, itu tidak akan kena. Nah, tetapi fayam kusu fi buldihi sobiron. Barang siapa yang terkena wabah, kata Nabi, kita disuruh sabar. Ya kan? Kita harus sabar. La yusibuhu illa ma kataballah. Ya kan? Kalau itu sudah merupakan qadarullah, sudah merupakan takdir Allah,
bahwa kita kena, yaitu mungkin sudah. Dan kita harus sabar, ila kana lahu mislu ajri syahid. Kalau kita meninggal karena wabah tadi, sama dengan pahala syahid. Inilah hadisnya Pak. Rawahul Bukhari, hadis nomor 8 tentang bab sabar di Riyadhus Shalihin. Kalau kita ini sudah ditakdirkan kena wabah dan kita meninggal, maka meninggal kita itu kana lahu mislu ajrihi syahid. Jelas hadisnya. Rawahul Bukhari. Kalau kita meninggal dunia karena wabah dan kita sabar, ini merupakan qadarullah, sudah takdir Allah. Kana lahu mislu ajrihi syahid. Ini hadisnya Pak. Jadi kalau ditanya memang ada dalilnya. Ya kan? Jadi teman-teman saudara-saudara kita yang kena wabah corona kemarin dan dia sabar, yang penting husnudzon kepada Allah, syahid dia. Tapi syahid ini bukan syahid perang Pak, tetap disolatin ya, tetap disolatin, nggak boleh nggak disolatin karena bukan syahid perang. Maka ketika di sana banyak yang protes, harus disolatin, nggak boleh nggak disolatin karena orang Islam, kecuali bukan orang Islam gitu. Ini dulu barangkali ini Pak, apa yang bisa kami sampaikan dari hadis 1 sampai 8. Mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita, menambah wawasan kita tentang ilmu hadis ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi. Silakan kalau ada yang bertanya.